Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, kelas PAIA dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nusantara Bandung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dalam mata kuliah Al-Islam. Langsung saja, pertanyaan yang pertama itu terkait relevansi antara mata kuliah Al-Islam dengan kedisiplinan ilmu di fakultas saya, dan sertakan kontribusi saya sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam. Jawaban saya, ya, sangat relevan, karena dalam mata kuliah Islam mengajarkan saya untuk beraswaja, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW, mengajarkan bagaimana pendidikan berkarakter yang sesuai dengan disiplin keilmuan dalam fakultas saya. Lalu, kontribusi saya sebagai kaum terdidik untuk memajukan agama Islam, yaitu dengan berusaha selalu membantu menyebarkan mengenai agama Islam terhadap orang-orang di sekitar saya yang kurang memahami dalam agama Islam, dan selalu berusaha untuk bersikap baik, berattitude yang baik di depan umum. Dan pertanyaan yang kedua itu, terangkan bagaimana konsep Islam mengajarkan tentang manusia, hakikat, potensi, dan periodisasi kehidupan manusia, dan lalu dalil nakli, dan bagaimana teori pendidikan Barat dalam menyikapi perkembangan manusia. Jawaban saya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Pada saat manusia dilahirkan, membawa kemampuan yang disebut fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Sedangkan hakikat manusia, menurut saya ada 6. Yang pertama, sebagai hamba. Yang kedua, sebagai Al-Annas. Yang ketiga, sebagai khalifah Allah. Yang keempat, sebagai Bani Adam. Yang kelima, sebagai Al-Ihsan. Dan yang keenam, sebagai makhluk biologis. Salah satu dalil nakli dari hakikat manusia ini yaitu Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya, potensi manusia. Potensi manusia ini mengartikan potensi atau fitrah sebagai unsur manusia membawa potensi keberagaman yang benar sebagai khalifah dan makhluk yang dapat berkembang. Dalil naklinya yaitu surat Al-Baqarah ayat 30-37. Lalu yang selanjutnya yaitu apa yang saya ketahui tentang aswaja, bagaimana nilai, tokoh, dan sejarah aswaja. Yang saya ketahui tentang aswaja yaitu ahli sunnah wal jamaah. Lalu pelopor atau tokoh dari aswaja itu sendiri ialah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Maturidi. Sedangkan sejarah aswaja, yang pertama, lafaz ahlus sunnah sudah disebut dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya, an Abi Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauluhu ta'ala yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu qala tabyadu wujuhu ahlus sunnah wa taswadu wujuhu ahli bid'ah. Lalu yang selanjutnya istilah ahlus sunnah digunakan oleh para muhadisin dan pembela hadis serta kelompok menentang Mu'tazilah sebelum Imam al-Asy'ari seperti Ibnu Qulab, Al-Kalabsyi, dan Al-Muhasibi. Lalu setelah abad ke-4 Hijriah, istilah ahlus sunnah mengenal pada aliran pemikiran teologi Imam al-Asy'ari atau al-Asy'ariyah dan Imam al-Maturidi atau al-Maturidiyah. Selanjutnya, nilai-nilai aswaja itu terdapat 3 menurut saya. Yang pertama, nilai keyakinan, pemikiran, tindakan. Menurut aswaja sendiri, mereka meyakini bahwa jika manusia memiliki usaha atas tindakannya, memiliki usaha atas segala sesuatunya, tetapi di bawah bayang-bayang mereka itu yang berkehendak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan meyakini jika Allah memiliki nama dan sifat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dan itu sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Lalu pemikiran. Dalam pemikiran Aswaja berpendapat iman dan amal saling berkaitan. Lalu substansi Islam adalah melakukan apa yang Nabi perintahkan sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan apa yang Nabi larang sekuat-kuatnya. Lalu sesuai tindakan menghormati Ali sebagai khalifah dan menantu Rasul, lalu menghormati dan mencintai Hasan sebagai keturunan Nabi. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, ialah apakah saya sudah beraswaja? Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang beraswaja? Ciri-ciri orang yang beraswaja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama yang pertama tawasud. Tawasud merupakan sikap pertengahan, tidak ekstrem kiri ataupun tidak ekstrem kanan. Yang kedua, tawazun merupakan sikap yang seimbang dalam segala hal. Yang ketiga, itidal merupakan sikap yang tegak lurus atau adil. Yang keempat, tasamuh merupakan sikap toleransi, menghargai perbedaan serta menghormati pendapat orang yang tidak sama. Apabila dikatakan saya sudah beraswaja atau tidak, jawaban saya selaku umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW berusaha untuk terus beraswaja dalam kehidupan saya, beraswaja dalam diri saya, karena sesungguhnya al-insanu makhluk khoto, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir. Setelah manusia meninggal secara jasad, jelaskan proses perjalanan manusia setelah kematian sampai ke surga. Jawabannya, yang pertama itu kita melewati alam kubur atau alam barzah. Di sini kita akan bertemu 2 malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh mereka. Dan kedua, itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini terjadi saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kali. Yang pertama, saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang menghancurkan hari kiamat, dan yang kedua untuk membangkitkan hari kebangkitan. Dan yang ketiga, padang mahsyar. Padang mahsyar ini tempat berkumpulnya semua umat, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Konon katanya, apabila nanti di padang mahsyar, jarak dari kepala sampai ke matahari itu hanya 1 jengkal, dan katanya matahari itu ada 7, tapi Allahu alam. Lalu selanjutnya yaitu yaumul mizan. Yaumul mizan adalah penimbangan amal. Ini adalah proses di mana amal perbuatan kita selama di dunia itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu perhitungan amal. Sama ini juga akan perhitungan amal kita akan dihitung oleh Allah, amal mana yang lebih banyak. Lalu kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, melewati jembatan Shirathul Mustaqim ini banyak sekali cara. Salah satunya yang menentukan cara kita itu adalah kelakuan kita, perbuatan kita di dunia ini akan menentukan bagaimana kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Lalu selanjutnya menuju surga. Surga ini adalah kenikmatan yang sangat abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak akan pernah dirasakan sebelum-sebelumnya. Jadi apabila manusia penimbangan amalnya berat sebelah kanan atau kebaikannya lebih berat, maka Allah meridhoi, maka dia akan masuk surga. Mungkin hanya sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.